Dan menurut saya juga di luar dugaan dan kemungkinan juga di luar prediksi dari Presiden Joko Widodo, yaitu orang dekat Presiden Joko Widodo dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pastilah menurut saya Pak Pramono Anung sangat tahu betul, yaitu seluk-beluk dari istana, arah dari politik Presiden Joko Widodo. Pasti sangat tahu betul apa yang terjadi di istana saat ini. Wah, sangat cool sekali lah. Nah, ini memang benar-benar surprise ya, surprise. Itu PDIP memilih Pramono Anung dan Rano Karno. Ya, pada hari ini mendaftar di KPU. Artinya fix lah. PDIP memilih Pramono Anung dan Rano Karno. Entah di sini dasarnya kira-kira apa ya, tiba-tiba memilih Pramono Anung dan bahkan juga di luar dugaan netizen-netizen, di luar dugaan lembaga survei dan lain sebagainya. Kalau kita lihat Pramono Anung, Rano Karno itu tidak masuk pada radar survei untuk pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Kalau kita lihat ya muncul nama Kaesang, Prasetyo Edy, terus Ahok, Anies Baswedan, Ridwan Kamil dan lain sebagainya. Tetapi nama Pramono dan bahkan Rano Karno ini tidak ada ya masuk radar survei, tetapi tiba-tiba dicalonkan oleh PDIP. Entah di sini maksudnya apa. Biasanya itu kalau misalkan sebuah partai ketika mendeklarasikan atau mencalonkan kadernya sendiri atau tokoh-tokoh tertentu, itu biasanya dilihat dari elektabilitas, kemungkinan menang itu berapa persen bila berhadapan dengan si A si B. Tetapi ini sungguh di luar dugaan dan di luar nalar. Kenapa harus Pramono Anung? Kalau kita pikir-pikir lagi ya, dipertimbangkan lagi, menurut saya itu memilih Pramono Anung jalan tengah, karena juga sebagai kader PDIP dan Rano Karno juga kader PDIP. Kalau memilih Ahok misalkan, pasti juga pendukung Anies akan kecewa kemungkinan. Kalau memilih Anies Baswedan misalkan, pasti pendukung Ahok akan kecewa. Dan kemungkinan juga kader-kader PDIP juga kecewa. Karena apa? Karena PDIP tidak memilih kader sendiri. Itu pasti banyak yang menggoreng-goreng lah ketika PDIP memilih nama Basuki Cahayapurnama atau Anies Baswedan. Menurut saya pada konsultasi pilkada pasti akan banyak goreng-gorengan. Tetapi kalau Pramono Anung, wah sangat susah sekali ya untuk menggoreng Pak Pramono Anung. Apalagi juga dia masih menteri, masih menjabat sebagai Menteri Sekretaris Presiden. Artinya orang dekat dari Presiden Joko Widodo. Jadi sangat susah sekali kalau Kim misalkan menyerang Pak Pramono Anung, sangat sulit sekali. Dan menyerang Rano Karno pasti juga sangat sulit sekali, karena kedua tokoh ini menurut saya sangat jauh sekali dengan hiruk pikuk di dunia perpolitikan. Bisa saja menang, bisa saja kalah, karena elektabilitas pada waktu lalu sangat wow sekali. Nah, di sini bahkan yang cukup mengejutkan, ya, di mana Basuki Cahayapurnama ya ketika Pak Pramono Anung dan Rano Karno mendaftar di KPU. Nah, di sini bahkan Ahok juga ikut mendaftarkan, ikut mengantar Pramono Anung dan Rano Karno didaftarkan di KPU. Kalau kita melihat dari sini juga, Ahok antarkan Pramono Anung, Rano Karno mendaftar di KPU hari ini. Wah, jadi memang sangat keren sekali. Dan kemungkinan Ahok juga akan berjuang ya untuk memenangkan Pak Pramono Anung dan juga Rano Karno. Kalau kita lihat dari sini juga yang cukup menarik perhatian saya ya, Jokowi unggah foto bersama Pramono Anung. Bahkan pengamat menyebut taktik macetkan elektabilitas Pramono. Wah, memang sangat wow sekali di sini. Menurut saya juga seperti itu. Karena pendukung dari PDIP itu tidak, ya intinya tidak suka sekali ya dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatan ini. Kalau untuk 9 tahun yang lalu sih kerja Presiden Joko Widodo sangat bagus, tetapi gara-gara Pilpres kemarin manuver dari Presiden Joko Widodo ya setidaknya membuat mayoritas kader PDIP itu kecewa lah dengan Presiden Joko Widodo. Tetapi tiba-tiba ketika Pak Pramono Anung dicalonkan oleh Ibu Megawati menjadi calon gubernur DKI Jakarta, bahkan Presiden Joko Widodo menggugah foto bersama Pak Pramono Anung. Itu menurut saya juga multi tafsir ya.
Dan menurut saya juga di luar dugaan dan kemungkinan juga di luar prediksi dari Presiden Joko Widodo, yaitu orang dekat Presiden Joko Widodo dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pastilah menurut saya Pak Pramono Anung sangat tahu betul, yaitu seluk-beluk dari istana, arah dari politik Presiden Joko Widodo, pasti sangat tahu betul apa yang terjadi di istana saat ini. Wah, sangat wow sekali lah. Pengamat politik Ray Rangkuti mengomentari unggahan foto yang dibagikan Presiden Joko Widodo di akun X Jokowi. Unggahan yang dipublikasikan pada 27 Agustus sekitar 18 tersebut menampilkan Presiden duduk bersama Menteri Kabinet Indonesia Maju sedang membahas kesiapan penyelenggaraan Indonesia Afrika Forum di Provinsi Bali 1 hingga 3 September. Foto utama menampilkan Presiden Jokowi duduk bersebelahan dengan Pramono Anung selaku Sekretaris Kabinet dan Pratikno sebagai Menteri Sekretaris Negara. Ray menilai unggahan tersebut sebagai taktik dari Jokowi agar elektabilitas Pramono Rano yang direncanakan akan diusung PDIP sebagai pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada Pilkada Jakarta 2024 mendapatkan sentimen negatif. Ya, Anda tahu sendirilah, pada waktu lalu ada aksi di gedung DPR. Ya, pasti kalau ada taktik semacam ini, wah, pasti untuk menurunkan elektabilitas dari Pak Pramono Anung ya. Kalau kita ketahui pada aksi yang kemarin itu terlebih tuntutannya agar Presiden Joko Widodo mundur dari jabatan dan lain sebagainya. Bagian taktik Jokowi untuk memacetkan elektabilitas Pramono Rano, Jokowi sadar betul di Jakarta calon yang ia usung bakal akan mendapatkan sentimen negatif, kata Ray. Apalagi setelah berbagai peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi, kata Ray, warga Jakarta membutuhkan figur yang berbeda dengan Jokowi. Itulah nampaknya salah satu faktor mengapa elektabilitas Ridwan Kamil masih kecil, sementara Anies dan Ahok cukup tinggi. Dengan mengumbar foto kemesraan dengan Pramono jelang pendaftaran Pramono Rano ke KPU akan menimbulkan pandangan bahwa pasangan yang diusung oleh PDIP ini merupakan bagian dari pasangan yang mendapat restu dari Jokowi, terangnya. Wah, menurut saya juga Pramono sudah memegang kartu ya dari Presiden Joko Widodo kemungkinan, karena memang orang dekat dari Presiden Joko Widodo. Nah, bahkan kalau kita melihat pemberitaan dari sini juga ya, Pramono Anung kepercayaan Mega Menteri Jokowi Cagup Jakarta dari PDIP. Wah, Pramono Anung dicalonkan PDI sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024. Pramono selama ini dikenal sebagai orang kepercayaan Ketua Umum PDI Megawati Soekarno Putri. Pemilik nama lengkap Pramono Anung Wibowo ini lahir di Kota Kediri 11 Juni 1963. Dia anak ketiga dari 7 bersaudara, pasangan R, Kasbi, Prajitna, dan Sumarni. Ia mengenyam pendidikan sarjana di Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung pada 82 hingga 88. Dengan modal ilmu itu, ia bergelut di bidang pertambangan, minyak dan gas. Pramono muda pernah berkarir di PT Tanito Harum 88 hingga 98, PT Vietmindo Energi dan lain sebagainya. Pramono juga pernah menempuh pendidikan magister manajemen di Universitas Gadjah Mada tahun 90 hingga 92 dan ilmu komunikasi politik di Universitas Pajajaran 2010 hingga 2013. Sambil berbisnis, Pramono terjun ke politik di awal reformasi. Dia bergabung dengan PDI Perjuangan pada 98. Wah, jadi sudah lama sekali ya bergabung dengan PDI Perjuangan ya. Udah sekitar 16 tahun. Nah, bahkan dari sini yang cukup mengejutkan, Ahok menemani Pramono Rano Karno daftar di Pilgub. Menurut saya sangat keren sekali. Itu Ahok bahkan juga setidaknya menemani lah Pramono Anung dan Rano Karno untuk mendaftar di KPU. Calon kepala daerah Pramono dan Rano Karno menyebut Ketua DPP PDI Perjuangan Basuki Cahayapurnama alias Ahok akan mengantar ke KPUD Jakarta. Ahok akan menemani Pramono Rano untuk mendaftar di pemilihan gubernur pada hari ini. Pak Ahok akan mendampingi kita, ucap Rano di gedung DPP PDIP Menteng, Jakarta Selatan pada Rabu 28 Agustus. Pramono Rano enggan membeberkan lebih lanjut siapa saja kader PDIP yang akan mengantar ke KPUD. Namun Rano menyebut Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristanto tidak ikut. Pak Sekjen pasti tugasnya lagi banyak, ucap Rano. Pramono Rano akan maju menuju ke KPUD Jakarta lebih cepat, yakni pada pukul 10.30. Hal ini, kata Rano, untuk menghindari macet di perjalanan. Mudah-mudahan berangkat dari sini jam setengah 11, ujarnya. Ya, seperti itulah. Tapi saya berharaplah semoga saja pada Pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.